Shalom, selamat berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Daat. Puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami semua. Sore hari ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau sudah mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mau membebaskan Roh Kudus dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, kekasih Tuhan. Selamat datang beribadah di Gereja Allah Baik Daat. Dan terima kasih juga kami kepada Bapak Gembala, Pak Dr. Sudarso Susilo yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama tempat ini dan kami bisa mengisi waktu untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya akan bawakan, saya beri judul tentang kasih. Kekasih Tuhan, sebelum saya menjabarkan tentang kasih, mari kita melihat dulu di dalam Injil Lukas 10 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah Tuhan Allah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kekasih Tuhan, di sini pesan Tuhan untuk kita umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat, Tuhan menyuruh sudah segala-galanya loh. Roh, jiwa, dan tubuh kita, bahkan kekuatan kita. Artinya, semua ilmu yang kita ketahui, semua akal budi kita, semua keterampilan kita, skill kita yang kita mengerti, itu kita harus berikan kepada Tuhan. Dan keberadaan kita semuanya Tuhan mau kita berikan kepadanya. Kasih Tuhan, semua untuk Tuhan. Bahkan akal budi atau logika, akal budi semua kita harus berikan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, ada ayat selanjutnya Tuhan katakan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekasih Tuhan, secara logika, apakah masih ada lagi untuk kita berikan kepada sesama manusia? Sedangkan kita sudah berikan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Harus yang mana lagi kita harus berikan kepada sesama manusia, kekasih Tuhan? Mungkin kita bingung untuk berpikir, aduh iya ya, benar ya, semua sudah dikasih ke Tuhan, mana ada sisa untuk manusia? Nah, kenapa firman Tuhan ini diturunkan ilham roh dan pada akhirnya keluarlah firman Tuhan ini? Gimana ayat dalam Alkitab ini sampai ada? Karena ilham roh. Kenapa? Dan di mana kita ambil yang lain untuk kita berikan kepada sesama manusia, sedangkan kita sudah berikan semua kepada Tuhan? Kekasih Tuhan, memang kita secara manusia, kita tidak bisa untuk melakukan dengan kekuatan kita tidak bisa melakukan dengan usaha kita tidak bisa melakukan dengan cara-cara kita, atau kita tidak bisa melakukan dengan nalar kita, mindset kita, pikiran kita. Tetapi itu semua firman Tuhan yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan tahu kita pasti bisa sanggup melakukan. Dan pasti ada sesuatu yang Tuhan buat sampai kita bisa, dan pada akhirnya tanpa kita sadari kita masuk dalam pengenakan firman Tuhan yang berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari mana kasih Tuhan kasih itu kita dapatkan? Kita perlu tahu bahwa kasih itu siapa kekasih Tuhan? Pribadi kasih itu. Kita harus mengerti dulu siapa pribadi kasih itu. Karena kalau kita tidak tahu pribadi kasih itu, kita pasti akan terbingung-bingung.
Kita meminta kepada siapa? Disuruh kita mengasihi Allah dengan segenap. Disuruh kita mengasihi sesama manusia. Dari mana kita akan dapat itu semua kekasih Tuhan? Dan siapa sumber kasih itu? Dan siapa kasih itu? Kekasih Tuhan. Saya akan bawa kita di dalam pengertian selanjutnya. Mari kita melihat di dalam Galatia. Surat Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 mulai. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam buah roh ini ada 9 rasa dan salah satu ada kata-kata di sana dikatakan kasih. Nah, kasih itu hanya ada di dalam buah roh. Kekasih Tuhan, pada waktu zaman Perjanjian Lama di kitab Kejadian, di sana ada pohon di Taman Eden, ada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan ada satu pohon kehidupan. Kekasih Tuhan, kita orang di Perjanjian Baru, pohon kehidupan itu ialah kita akan melihat. Sebelum kita masuk terus di dalam pengertian ini, kita sudah tahu dulu, kita simpan dulu. Di dalam buah roh ada kata kasih. Mari kita lihat siapa sumber kasih itu. Dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena demikianlah begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Tuhan, kasih Allah itu begitu besar, dan Dia mengutus anaknya yang tunggal. Siapa kasih Tuhan anaknya yang tunggal itu? Anaknya yang tunggal itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kekasih Tuhan, kasih itu yang sebenarnya ada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dari surga, Dia Allah, Dia datang ke dunia menjadi manusia, dan Dia rela mati di kayu salib. Kekasih Tuhan, Dia datang menebus kita, Dia datang mengeluarkan manusia dari dosa, dan Dia memulihkan, menyucikan, menyempurnakan manusia menjadi bersih kembali oleh kasih-Nya. Dan sumber kasih itu ialah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah selama ini siang dan malam. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, sekalipun pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, Dia masih meninggalkan rohnya yang kudus diberikan kepada hidup kita. Itu tandanya sekalipun Dia pergi ke surga, tetapi rohnya dalam hidup kita. Artinya itu Dia sendiri masih tetap dalam hidup kita. Dan kasih itu sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa kita mengasihi kepada sesama manusia. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu untuk melakukan kasih itu, karena kita bukan sumber kasih itu, kekasih Tuhan. Sumber kasih itu ialah Allah Bapa di surga. Dia datang turun ke bumi menjadi Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus itu pada waktu tanda kasih-Nya Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah kekasih Tuhan, datang mengeluarkan manusia dari dosa, dan pada akhirnya manusia disempurnakan kembali, dibenarkan kembali. Itulah sumber kasih itu, kekasih Tuhan. Kita tidak bisa berbuat kasih tanpa kekuatan roh Allah, tanpa kekuatan Allah Bapa di surga, tanpa kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga yang esa. Manusia banyak kali merasakan seakan-akan kalau dia sudah berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatannya bagus sekali, kelihatannya rohani, kelihatannya memang pantas dilakukan. Mereka pikir itu adalah kekuatan mereka. Mereka pikir itu adalah jasa mereka. Mereka pikir itu adalah karena kemauan mereka. Tapi tanpa mereka sadari, manusia itu mendapatkan sumber kasih hanya daripada Allah Bapa di surga. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kasih Tuhan. Tidak ada andil sama sekali, karena semua
sumber kasih itu ialah Allah Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, sore hari ini mungkin kita bisa menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun sanggup melakukan kasih tanpa hubungannya dia dengan Allah Bapa di surga rukun dan damai dan begitu akrab dan intim. Tandanya dia mengasihi Allah Bapa di surga, dia pasti harus mengasihi Yesus Kristus. Dia harus menyatu dengan Yesus Kristus, baru dia bisa masuk hubungan dia berhubungan dengan Allah Bapa di surga, baru bisa kuat dan dia bisa berhubungan dengan sama manusia. Dia menyalurkan kasihnya kepada sama manusia dan dia bisa masuk dalam pengenapan firman Tuhan berkata kasih. Kasih dari Allah Bapa itu adalah kekasih Tuhan adalah kasih agape. Kasih Allah Bapa kepada manusia, bukan kasih yang kasih hanya sebatas lahiriah. Ada banyak kasih itu, ada 3 kasih kekasih Tuhan, kasih filio, kasih apalagi kasih Tuhan, agape, ada apalagi kasih Tuhan. Itu kita harus sadari kasih yang sebenarnya dari Allah, kasih agape, kasih yang kekal, kasih Yesus Kristus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa menuntut apapun kekasih Tuhan. Itulah sebabnya kasih Tuhan kita harus menyadari kalau kita melakukan sesuatu bukan dari kekuatan kita, bukan dari pengertian kita, bukan dari akal budi kita, tetapi semua dari Tuhan Yesus Kristus yang melakukan itu, dan dia sudah ada dalam hidup kita. Motor penggerak adalah Yesus Kristus sendiri, bukan dari kekuatan kita. Kita harus menyadari itu kasih Tuhan. Jangan kita sampai jadi sombong. Kebanyakan kita mengatakan, kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan aku. Bukankah aku? Bukankah aku? Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, Tuhan katakan apa? Mari kita lihat. Supaya kita menyadari kita tidak akan lagi merasa sombong dalam melakukan sesuatu tentang kasih. Berbahaya sekali dalam hidup kita kalau kita merasakan kita sudah melakukan dalam Matius 7 surat Injil Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Kekasih Tuhan, betapa berat firman Tuhan ini. Betapa firman Tuhan ini Tuhan menolak manusia yang merasakan bahwa dia. Bukankah aku? Nah, kekasih Tuhan, kelihatannya rohani, kelihatannya dari dia melakukan kasih itu. Sekalipun bernubuat mengasihi orang itu dan ada pesan Tuhan dia sampaikan, tapi semua itu bukan daripadanya, tetapi daripada Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus lewat Roh-Nya yang kudus. Dia bisa melakukan kasih itu, kasih Tuhan. Dia bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan hal-hal rohani semua karena dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih Tuhan. Jadi sumber kasih itu hanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus menyadari bersama-sama bahwa kasih itu hanya datang dari Allah Bapa di surga. Kasih itu seperti istilah sekarang mengatakan kalau dari atas ke bawah adalah vertikal. Kasih Allah kepada manusia, dan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu adalah horizontal antara sesama manusia. Yang awal mulanya kasih itu berasal dari Bapa di surga. Dia turunkan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu adalah dari Bapa di surga turun ke bawah, vertikal. Dan pada akhirnya kekuatan kasih Allah Bapa di surga lewat kuasa Roh-Nya yang kudus membuat manusia mampu. Dan manusia bisa mengasihi sesama manusia, bisa melayani, bisa bernubuat, bisa mendoakan orang sembuh, bisa memberikan sedekah, bisa membagi-bagi kepada fakir miskin, yatim piatu.
anak-anak jalanan, dan bisa memberkati orang yang dalam kesusahan, kepapahan, orang yang di penjara. Itu semua karena sumber kasih itu adalah hidup kita. Ialah kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ialah Yesus Kristus Tuhan, ialah Bapa di surga, kekasih Tuhan. Ketiga yang esa, mereka adalah satu di dalam kasih itu, kasih Tuhan. Kasih Tuhan di dalam ibadah kita bersama. Mari kita jangan lupa bahwa sumber kasih itu hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada kasih yang lain. Ada kasih yang lain, itu kasih yang palsu, kasih yang hanya menuntut balasan, kasih yang punya persyaratan. Tetapi kasih Bapa di surga tanpa persyaratan, kasih yang kekal, kasih yang membuat manusia merasa damai sejahtera. Ada pujian yang berkata, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Demikian kekasih Tuhan, kasih Allah tidak bisa dihitung. Sekalipun rumput-rumput di bumi ini menjadi pena untuk menulis kasihnya Dia, tidak bisa, Tuhan tidak mampu untuk kita bisa menuliskan kasih Allah itu. Sekalipun laut ini menjadi kertas untuk kita catat, tidak bisa mampu untuk kita catat itu semua, karena kasih Allah begitu tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Kasih Allah itu begitu besar. Betul, karena Allah kita Allah yang besar, kekasih Tuhan. Mari kita kembali kepada menyatu dengan Allah Bapa di surga. Jika hubungan pribadi kita dengan Allah Bapa di surga begitu bagus, begitu baik, maka jika kita melekat dengan Allah Bapa di surga lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-firman-Nya Tuhan Yesus Kristus yang diturunkan lewat Alkitab, di sana ada pesan-pesan Tuhan, ada surat cinta Tuhan, dan di situ ada diilhami oleh Roh, dan akhirnya menjadi firman Tuhan yang kita percayai. Pada akhirnya kita akan mengerti kasih itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya di dalam buah roh itu ada satu kata kasih, satu rasa kasih. Kenapa kasih yang pertama? Rasa kasih itu karena kasih itu adalah Tuhan sendiri, Allah Bapa di surga sendiri. Kekasih Tuhan, begitu indahnya kasih Allah dalam hidup kita. Kita semua tahu di dalam hukum Tuhan. Kita satu ayat lagi, kita lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kitab Keluaran dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 20 ayatnya yang ketiga mulai, kekasih Tuhan. Di sini dikatakan perikopnya ke-10 firman. Mulai dari ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Dari hukum yang pertama dan keempat itu semua untuk siapa, kasih Tuhan? Untuk Allah Bapa di surga. Dan yang ke-5 sampai ke-10 untuk
manusia. 1:4, hukum pertama dan keempat, kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap. Dan dari hukum yang kelima sampai yang ke-10, kita mengasihi sesama manusia dengan kekuatan Roh Allah, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah Bapa di surga, kekuatan Yesus Kristus yang dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi sesama manusia dan terutama kepada Allah Bapa di surga. Tapi Allah Bapa di surga lebih dahulu mengasihi kita, kasih Tuhan. Ingat, saya kasih peringatan lagi, ingatkan lagi bahwa Allah pencipta dunia serwa sekalian alam telah menciptakan dunia ini, telah merelakan anak yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib. Allah lebih dahulu memberi contoh untuk melakukan kasih. Itulah sebabnya kita jangan merasa sombong, jangan merasa kita yang melakukan kasih terlebih dahulu. Siapakah kita, kekasih Tuhan? Kita hanya ciptaan Allah Bapa di surga. Kita harus rendah hati, harus nurut dengan perintah-perintah Tuhan, harus nurut dengan hukum-hukum Tuhan, harus taat dengan pimpinan Roh Kudus agar kita bisa melakukan kasih itu. Tuhan beri kemampuan kepada kita. Pada akhirnya kita tanpa sadari kita telah berjalan melangkah bersama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, roh firman itu akan menuntun kita. Dan pada akhirnya kita bisa melakukan firman Tuhan, bisa melakukan kasih itu. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus menuntun kita, membawa kita sampai kita bisa melakukan firman Tuhan dan sampai kita menyatu dengan kasih itu ialah Allah Bapa di surga sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa, kekasih Tuhan, doa ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Engkau turunkan Alkitab ini. Dan di dalam tulisan-tulisan Alkitab ini, Engkau telah mengurapi Tuhan pada waktu kami membacanya. Engkau berikan ilham roh kepada kami. Dan kami bisa mengerti tentang firman-firman-Mu. Dan kami bisa menangkap arti kasih di dalam firman-Mu itu Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, kasih itu yang ada tinggal dalam hati kami masing-masing, yang menghidupkan kasih-Mu itu sendiri. Kami bisa melakukan ini dan itu. Kami bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati, melayani orang-orang fakir miskin, anak-anak jalanan, janda-janda, yatim piatu. Kami bisa melakukan aktivitas, saling memberi, saling memberkati, semua karena kasih-Mu Bapa yang dalam hidup kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami bisa melakukan semua karena kekuatan Roh-Mu yang kudus, karena anugerah-Mu ya Bapa, karena kuasa-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melakukan itu semua. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kasih-Mu ada di tengah-tengah keluarga besar, di dalam keluarga besar gereja Allah Baik Daat, dan Engkau ada di tengah-tengah keluarga besar Gembala Gereja Allah Baik Daat, keluarga Pak Sudarso Susilo, Dr. Sudarso Susilo, Bapak bersama anak-anak dan seluruh karyawan yang ada, seluruh usaha-usaha yang dikelola, yang Kau percayakan Bapak kepada Esther Darso. Tuhan, terima kasih. Itu semua karena kasih-Mu mengalir kehidupan mereka, keluarga besar ini. Keluarga ini cinta akan Engkau Tuhan Yesus, mengasihi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu ada di tengah-tengah Bapak Gembala di tempat ini, Pak Sudarso Susilo, Dr. Sudarso Susilo, Bapak bersama anak-anak. Kami tak berdoa buat keluarga besar Bapak Gembala, Bapak Dr. Sudarso Susilo bersama istri Ibu Lili, anak Jessica dan anak Erik Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, bahkan semua bagi semua karyawan yang ada Tuhan di seluruh usaha mata pencarian daripada kegiatan Bapak Gembala. Kami percaya Engkau turut menyertai, dan kemanapun mereka pergi, dan pada pasukan malaikat yang kudus menyertai mereka, dan juga menyertai semua jemaat-jemaat yang Kau percayakan digembalakan oleh Gembala Sidang Bapak Sudarso Susilo Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik tentang keluarga besar tempat ini. Kau memberkati orang tua daripada Bapak Sudarso Susilo, Ibu Bambang Tuhan, dan orang tua daripada Ibu Lili juga Engkau berkati semuanya Bapak, kakak beradik, keluarga besar, family besar mereka. Engkau turut memberkati, dan kasih-Mu ada di tengah-tengah mereka, kasih-Mu ada di tengah-tengah kami semua, kasih-Mu ada di tengah-tengah jemaat-jemaat sidang jemaat Gereja Allah Baik Daat Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menurunkan belas kasihan-Mu, turun memberkati keluarga besar Gereja Allah Baik Daat
di Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan yang indah Engkau berikan, dan kami kembalikan semua segala kemuliaan hormat hanya bagimu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin.